Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arka. Saya adalah praktisi keuangan restoran yang sudah berpengalaman lebih dari 9 tahun. Di video kali ini saya mau sharing tentang pengalaman kami ya terkait dengan penipuan supplier 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 palsu. Nah, ini dia ya, palsu. Oke. Jadi ini penting ya buat Anda selaku owner restoran yang mungkin jarang ketemu dengan supplier ataupun eh, tidak megang operasional langsung, didelegasikan ke karyawan. Ini penting untuk Anda sampaikan kepada karyawan Anda bagian admin, bagian purchasing, dan juga PIC-nya ya. Oke, jadi modus penipuan yang pernah kami alami itu adalah ada dua nih ya, ada dua secara garis besarnya. Yang pertama itu dia pura-pura sebagai dari produk yang ternama, terkenal ya. Kemudian yang kedua dari perusahaan ini juga sama tapi ya perusahaan TBK dia ya. TBK terbuka. Nah, untuk yang ternama ini dan perusahaan TBK ini itu ada satu ciri yang sama ya. Dia ciri-cirinya ya, ciri-cirinya tidak bisa dibayar cash ya. Cash. Ini juga sama ya. Tidak bisa dibayar cash. Untuk pembelian pertama, mereka oknum ini si penipu akan menyampaikan bahwa pembelian pertama tidak bisa cash ya. Sehingga harus dia apa? Kemudian minta DP ya. Minta DP. Ini juga sama. Minta DP. Kemudian menawarkan harga yang tidak masuk akal ya, harga tidak normal, misalkan di pasaran harganya 32.000, dia bisa menawarkan kepada kita itu 22.000. Nah, ini juga sama ya, harga tidak normal. Kemudian kalau di yang produk ternama ini dia akan menawarkan promo. Sama juga, promo tidak masuk akal juga ya, tidak masuk akal. Misalkan nih, kita beli sekian juta, misalkan free chiller. Nah, nih ya, hati-hati jangan tergiur ya. Kemudian yang produk ternama ini dia juga secara komunikasi dia melibatkan beberapa orang, melibatkan tim ya. Jadi dia seolah-olah ada satu perusahaan yang punya beberapa bagian, ada bagian marketing, ada bagian purchasing, ada bagian adminnya. Sehingga ketika Anda WA ke nomor ini ya, nomor oknum ini, dia biasanya akan bilang seperti ini. Nanti akan dibantu sama si A ya, sama si B ya. Dan parahnya dia akan kirim ID card.
tanpa kita minta ya. Jadi ini untuk istilahnya meyakinkan kita bahwa dia beneran supplier padahal bukan ya. Dia akan kirim ID card ya. Sedangkan di sini yang perusahaan TBK ini ya, yang pernah kami alami, dia single ya, single oknum ya, pakai satu nomor WA-nya bisnis lagi ya, WA bisnis, coba nomor WA-nya ada websitenya segala macam. Kemudian dia menyampaikan noreknya atas nama PT. Nah, kemudian ketika kita minta Sherlock ya, itu sulit sekali. Dia cuma menuliskan alamatnya saja ya, tidak memberi Sherlock ya, Sherlock. Kalau yang TBK ini ya, kasusnya adalah dia menyasar ke wilayah yang tidak ada lokasi pabriknya. Misalkan kita di Jogja nih, kemudian perusahaan yang dia pakai sebagai media penipuan itu pabriknya nggak di Jogja, di Jateng. Dan kemarin kita sempat cross check juga ya, dia menyampaikan alamat pabriknya misalkan di Jateng, kami samperin ke Jateng karena ada cabang kami di Jateng gitu kan, dan ternyata harganya itu tidak seperti yang ditawarkan ya, dan ternyata itu bisa cash juga gitu, bisa cash di pembelian pertama, bisa COD gitu dari admin yang ada di pabriknya. Memang ada pabriknya, tapi secara ketentuan order itu berbeda jauh ya. Yang semula nggak boleh cash padahal bisa COD untuk pembelian pertama. DP ya masih memang ya. Kemudian ada perbedaan lagi di minimal ordernya. Minimal ordernya beda ya. Dari Jateng ke Jogja yang di pabriknya itu dia bilang 1,1 sampai 1,5 ton ya. Waktu itu kita beli ayam ya. Sedangkan si penipu ini dia bilang bisa kalau cuma beli 150 kilo. Nah, ini kalau diuangkan ya, itu sekitar 4 jutaan lah dengan barangnya dia ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu semua ya, Anda perlu berhati-hati dengan dua modus ini. Yang pertama mengatasnamakan sebagai produk ternama yang ada di iklan di TV segala macam, tapi tidak bisa cash di pembelian pertama, minta DP ya. Oh iya, dia noreknya juga itu ya, noreknya bukan tambah lagi ya, gimana sebentar, oke di sini aja ya. Noreknya pribadi di sini ya, pribadi. Kalau ini PT tapi bukan PT-nya dia ya. Harganya nggak normal, pakai promo yang nggak masuk akal, melibatkan banyak tim, ngirim ID card tanpa kita minta, noreknya pun pribadi. Kalau pesan TBK, nah ini dia juga sama, nggak bisa cash di pembelian pertama, minta DP juga, harga nggak normal, single oknum, pakai WA-nya bisnis, meyakinkan sekali, ada websitenya segala macam, ya, norek juga atas nama PT, tidak memberi Sherlock, ya, minimal ordernya juga berbeda, ya. Jadi dari dua modus ini, Anda selaku owner harus bikin SOP ya. Ketika ada supplier baru, itu tidak sembarangan masuk, harus ada seleksinya, harus ada verifikasinya, harus ada validasinya. Pastikan tempatnya ada, pabriknya ada, kemudian ketemu sama orangnya lebih bagus gitu kan ya. Kalau bisa pembelian pertama harus bisa COD di tempat, jangan mau dimintakan DP ya, dikala Anda tidak pernah ketemu sama orang pabriknya, nggak pernah tahu di mana pabriknya ya. Silakan ini di-share ke karyawan Anda agar tidak menerima penipuan seperti yang kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.